Halo, langsung aja ya kita mulai deep dive kali ini. Ada satu pertanyaan besar nih yang mungkin Anda juga ngerasain. Kenapa ya kok rasanya perguruan tinggi sekarang tuh kayak agak ketinggalan zaman gitu? Sumber kita kali ini artikelnya Dr. Ahmad Yafis Syam. Beliau menyoroti bentrokan antara cara ngajar yang lama sama cara belajar generasi baru yang masuk kampus. Pernah lihat nggak sih dosen lagi nerangin, mahasiswanya malah, iya gitu deh, asyik sama gawainya. Kata Dr. Syam, itu bukan cuma soal sopan santun loh. Tapi ini tanda ada keretakan yang lumayan gede. Nah, misi kita sekarang ini mau ngebongkar keretakan ini. Kenapa bisa terjadi? Terus artinya apa buat Anda? Mungkin Anda mahasiswa, orang tua, atau nanti kerja bareng lulusan baru. Iya, jadi intinya tuh ada disonansi gitu. Semacam nggak nyambung frekuensinya. Antara metode pengajaran warisan kita, ya kayak ceramah satu arah, ujian hafalan gitu kan, sama mahasiswa sekarang. Mereka ini kan Gen Z, terus nanti ada Gen Alpha, sama Mark Prensky itu disebutnya digital natives. Bahasa ibu mereka tuh digital. Jadi cara otak mereka proses informasi itu beda banget sama kita-kita yang digital immigrants, yang belajar teknologinya belakangan. Oke, beda fundamentalnya gimana tuh? Kalau kita lihat Gen Z yang sekarang ada di kampus ya, mereka kan hyper connected ya. Terus multitasking tapi pragmatis gitu. Nyari infonya cepet banget, sukanya yang visual, instan, kayak video pendek, infografis gitu. Nggak mau yang bertele-tele. Betul. Terus mereka nanya, kenapa saya harus belajar ini? Gitu kan. Minta relevansi langsung. Dan yang menarik, mereka itu creator loh, bukan cuma nerima aja. Udah biasa bikin konten sendiri. Iya, bener banget. Dan ini bakal lebih kerasa lagi nanti sama generasi Alpha, yang lahir sekitar 2010 ke atas. Mereka ini bukan cuma digital natives, tapi mungkin bisa dibilang AI natives. Tumbuh bareng AI sebagai ya kayak temen mikir gitu. Jadi bayangin aja ekspektasi mereka nanti. Pengennya belajar yang super personal, adaptif, nggak bisa lagi satu materi buat semua. Mungkin buat mereka belajar pakai game, simulasi, AR, VR, itu udah biasa aja. Nah ini jelas butuh ya lompatan paradigma yang besar dari kampus. Lompatan paradigma ya. Separah apa tuh bedanya? Artikelnya Dr. Syam kan bandingin model lama sama baru. Yang lama itu dosen kayak sage on the stage. Terus yang baru, dosen jadi pemandu di samping, guide on the side. Iya, beda banget. Bedanya signifikan berarti ya bukan cuma soal, ganti PowerPoint jadi Zoom gitu kan? Jauh lebih dari itu. Peran dosen geser jadi fasilitator, jadi kurator juga di tengah banjir informasi ini kan. Sumber belajar jadi nggak terbatas, nggak cuma buku teks atau kata dosen. Prosesnya juga harus aktif, kolaboratif. Mahasiswa melakukan sesuatu, bukan cuma dengerin. Ruang belajarnya juga fleksibel, bisa di mana aja, hibridah gitu. Penilaiannya juga penting nih, harus otentik. Lihat kinerja nyata, portofolio, bukan cuma angka ujian. Teknologi jadi ekosistem intinya, bukan cuma tambahan pemanis. Wah, kedengarannya bagus banget ya, ideal gitu. Tapi mengubah sistem segede pendidikan tinggi kan pasti ada hambatannya dong. Kata Dr. Syam, apa aja tuh tantangannya? Nih, soal biaya, terus kebijakan yang mungkin kaku, belum lagi budaya lama yang resisten buat berubah. Terus buat dosen sendiri, beban kerja bisa nambah. Harus upskilling terus, belajar hal baru, mungkin ada juga yang ya secara psikologis agak nolak perubahan. Tapi jangan salah, mahasiswa juga punya tantangan loh. Oh ya, apa tuh? Gampang banget terdistraksi kan sekarang. Terus masih ada kesenjangan digital. Nggak semua punya akses atau skill yang sama. Dan yang penting juga, mereka perlu banget literasi digital yang kritis, biar nggak tenggelam di lautan informasi tadi. Jadi pertanyaannya bukan lagi perlu berubah atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita navigasi semua tantangan ini bareng-bareng. Jadi ini intinya bukan cuma soal bikin kuliah lebih canggih atau seru pakai teknologi ya, tapi lebih dalam lagi soal gimana caranya pendidikan tinggi ini bisa tetap relevan, tetap bermakna, biar lulusannya siap hadapi dunia yang ya ampun berubahnya cepat banget. Tepat. Justru peran manusianya, dosen sebagai mentor, pembimbing etika, yang nanamin empati itu malah jadi makin krusial ya di tengah gempuran teknologi ini. Betul sekali. Justru itu yang nggak bisa digantikan teknologi. Aspek manusianya. Jadi transformasi ini emang sebuah keharusan.
bukan pilihan lagi. Biar generasi baru ini punya bekal kompetensi buat masa depan yang kita aja nggak tahu persis kayak gimana bentuknya. Tujuannya yang memberdayakan mereka, bukan sekedar bikin mereka nyaman di kelas. Oke, nah sebagai penutup nih buat Anda yang lagi dengerin, coba deh renungkan sebentar. Gimana cara belajar Anda sendiri udah berubah seiring waktu karena teknologi? Beda nggak sama dulu? Terus, kalau melihat pergeseran di pendidikan tinggi ini, kira-kira gimana ya dampaknya nanti? Nggak cuma di kelas, tapi mungkin di tempat kerja Anda, atau cara kita berinteraksi sehari-hari kelak. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut.